Ana wa in kuntu syaitanan rajiman. Aku, kalaupun aku adalah syaitan yang terkutuk, aqul, tapi aku meyakini Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, materi yang ada pada kita adalah apa yang diambil dari perkuliahan yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ya. Materi ini berbicara tentang khalifah iblis. Iblis menjadikan khalifah. Ya. Iblis menjadikan khalifah di antara manusia. Ya. Sebelum masuk ke dalam penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah, beliau membawakan dua riwayat yang diriwayatkan di dalam kitab Syariah karya Al-Ajurri rahimahullah, dan juga diriwayatkan di dalam Amali Ibn Bishran, juga diriwayatkan oleh Al-Khatib yani Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, ya. Dan juga riwayat ini disahihkan oleh Syekh Rabi' sendiri hafizahullah di dalam Al-Dhari'ah, ya. Baik, riwayat tersebut haddatsana Abu Abdullah Al-Qazwaini qala, telah berkata kepada kami Abu Abdullah Al-Qazwaini. Haddatsana Yahya ibn Abdat Al-Qazwaini qala, sami'tu, aku mendengar Yahya ibn Yusuf Az-Zammi yaqul, aku mendengar Yahya ibn Yusuf Az-Zammi rahimahullah, ia berkata, ia bercerita, baina ana qail fi ba'd buyut khanat muru, suatu hari ketika aku sedang qail yani qailulah, yani tidur siang. Qala yaqulu, artinya apa? Qala yaqulu artinya apa? Ya. Qala yaqulu, qala yaqilu. Kalau sedikit qalla. Qala yaqilu, tidur siang, qailulah. Ya. Qala al-khatib 'ala al-minbar. Qala itu lagi apa? Ngomong. Qala rajulun 'ala al-firash. Artinya apa? Tidur, ya. Suatu hari ketika aku sedang qail, tuh, lagi bobo-bobo siang. Fi ba'dhi buyut khanat muru, di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah khanat. Khanat yakni motel, tempat persinggahan dan penginapan di daerah Muru. Fa'idha ana bihaulin azim, tiba-tiba di hadapanku terdapat sebuah makhluk yang begitu besar. Qad dakhal alai, makhluk tersebut masuk ke kamarku. Ya? Faqult, aku pun berkata, man ant, siapa engkau? Qal, kemudian makhluk tersebut pun berkata, laisa takhaf ya Aba Zakaria, tidakkah kau takut wahai Abu Zakaria? Yani melihat dia nih. Okay? Qal, qultu fa na'am, man ant? Ya, ada rasa takut pada. Siapa engkau? Gitu. Qal,
Wa qumtu tahayyatu liqitalih. Aku pun mulai berdiri dan aku bersiap-siap untuk memeranginya, yakni bersiap-siap untuk menghadapinya, ya. Faqal, akhirnya makhluk tersebut berkata, ana Abu Murrah, aku Abu Murrah. Abu Murrah yakni iblis. Abu Murrah, aku Abu Murrah. Qal faqultu la hayyakallah. Kemudian Yahya bin Yusuf pun berkata, la hayyakallah. Ya. Faqal, ia pun berkata, yakni makhluk tersebut berkata, "Lau alimtu annaka fi hadzal bait lam adkhul." Andai saja aku tahu bahwasanya kau ada di rumah ini, maka aku tak akan masuk. Ya, aku enggak mau masuk rumah sini. Wa kuntu anzil baitan akhar. Dan biasanya ada rumah yang lain yang biasa aku singgah di sana. Wa kana hadza manzili hina ati Khurasan. Dan tempat ini adalah tempat-tempat aku singgah ketika aku pergi menuju Khurasan. Kata iblis tersebut. Ya. Faqult, min aina atait? Dari mana kau datang? Yani Yahya bin Yusuf rahimahullah bertanya kepada iblis. Dari mana kau datang? Habis dari mana lo? Begitu. Qal, ia pun berkata, minal Iraq. Aku habis dari Irak. Dari Irak. Ya, Irak. Ya. Wa qult, wa ma amilta bil Iraq? Apa yang kau lakukan di Irak? Qal, dia berkata, khalaftu fiha khalifah. Yani aku tinggalkan di sana khalifah-khalifahku. Khalifah artinya pengganti. Ya, khalifah artinya yani orang yang. Qult, aku pun berkata, wa man hu? Siapa khalifahmu di Irak? Qal, kemudian iblis pun berkata, Bishr al-Marisi. Ya, khalifahku Bishr al-Marisi. Qult, aku pun berkata, wa ila ma yad'u? Kepada hal apa dia menyerukan manusia? Qal, iblis berkata, ila khalqil Qur'an. Ia menyeru manusia kepada idea bahwasanya Al-Qur'an makhluk. Ya? Qal, wa ati Khurasan fa akhlufu fiha khalifah aidan. Setelah dari Irak, aku pergi menuju Khurasan. Kemudian aku tinggalkan juga di situ khalifahku. Yani aku jadikan wakil-wakilku di sana. Ya? Qult, aku pun berkata, ishtagul fil Qur'an ant. Engkau sendiri, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Kata Yahya bin Yusuf kepada iblis. Ya kan? Yani wahai iblis, menurutmu sendiri, apa menurutmu Al-Quran? Qal, iblis tersebut pun berkata, ana wa in kuntu syaitanan rajiman. Aku, kalaupun aku adalah syaitan yang terkutuk, aqul, tapi aku meyakini Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Ajib. Hah? Iya kan? Ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Al-Jurri rahimahullah di Asy-Syariah. Ya. Nah, ini Abu Zakaria Yahya bin Yusuf, ini diantara para muhaddits masyahir thiqah, ya. Para periwayat hadis yang thiqah, oke? Okay? Dia di antara syekh-syekhnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah yang meriwayatkan darinya tuh, ya. Imam Bukhari rahimahullah, kemudian Qadi Ahmad Ibnu Muhammad Al-Bargi, kemudian Ibnu Abi Dunya rahimahumullah, bahkan Ibnu Majah sendiri dan lain-lain meriwayatkan dari beliau, yakni dari Yahya bin Yusuf Az-Zammi. Dan dia meriwayatkan, dia sendiri Yahya, yakni meriwayatkan dari Syuraiq, juga dari Dhamam Ibnu Ismail dan Abil Ahwas dan lain-lain, ya. Abu Zur'ah berkata, dia thiqah, kan min kibar al-muhaddithin ar-rahala. Dia termasuk muhaddits besar yang terkenal dengan rehlahnya di dalam menuntut ilmu, ya. Meninggal tahun 229 Hijriah, ya. Betul. Dan Bishr al-Marisi kita tahu, ya, Bishr al-Marisi, ya. Bishr al-Marisi ini di antara murid-murid besarnya, ahli fikih luar biasa, tapi dibenci manusia karena terkenal dengan ilmu kalam. Suka ngobok-ngobok ilmu kalam. Dan para manusia dulu, mereka membenci ilmu kalam.
Kalam nih bahasa kita sekarang filsafat. Ya. Suka masuk ke ilmu kalam. Tapi dia diantara murid-murid khusus dari Al-Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf ini rahimahullah. Jadi Al-Imam Abu Hanifah di Irak nih punya dua murid besar yang menyebarkan madhabnya, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani sama Abu Yusuf. Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ini yang gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i nggak ketemu sama Abu Hanifah, ketemunya sama muridnya, sama Abu Yusuf. Nah, si Bishr al-Marisi ini banyak ngajinya sama Abu Yusuf dan terkenal dengan fikih yang luar biasa, smart. Wa kan yata'ata al-khamr. Dia rutin minum khamr, tukang minum. Kenapa? Hanafiyah. Madhabnya Hanafiyah. Tidak mengharamkan khamr kecuali dari anggur. Kalau Anda nggak salah paham ya, cuman ini zillah. Ini masuknya zillah, bukan ijtihadiyah, bukan khilaf. Itu masuknya zillah. Udah. Jadi jangan ada yang mikir yang kagak-kagak. Udah, you know what I mean. Oke? Nah, ini Bishr al-Marisi ini dia suka berdebat sama orang-orang filsafat lain. Satu hari dia berdebat sama orang Majusi. Dia bilang, "Aslim, masuk Islam deh engkau." Kata dia Majusi, Allah belum menghendakiku masuk Islam. Oke? Terus kata Bishr al-Marisi ini, sesungguhnya Allah menghendakimu, tapi syaitan menahanmu. Kata dia gitu. Oke? Lalu kata nih Majusi, "Idzan ana ma'a aqwahuma." Kalau gitu aku ngikutin yang lebih kuat lah. Yang menang yang mana? Akhirnya diem kan, nggak bisa jawab lagi. Ya kan? Ya ini menurut idenya, masa Allah kalah sama syaitan? Buktinya aku lebih condong kepada syaitan, berarti Allah masa aku mau ikutin yang kalah? Aku ikut yang menang lah, kata nih Majusi. Tuh kan, pakai debat sih. Akhirnya kena begitu-begituan, diem dia nggak bisa jawab. Ya, sama kayak kasusnya di atas Bishr, siapa seniornya Bishr? Nggak lupa kalau lagi begitu. Ala kulli hal, Bishr al-Marisi ini akhirnya dikafirkan oleh banyak ulama, zindiq. Bahkan dikatakan Syekh Sulaiman ar-Ruhaili rahimahullah cerita, ada salah seorang imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah, Imam Syafi'i atau yang lain, satu hari mendatangi rumahnya Bishr. Oke? Mau discuss sama dia. Tapi nggak ada Bishr yang keluar ibunya. Mau ngapain kau? Ada apa? Mau apa kau dengan Bishr? Nggak enak nih, imam kepada ibunya. Nggak enak kan? Ana urid an atlub minhu ilm. Aku ingin menuntut ilmu darinya. Begitu. Terus kata ibunya, "Ya bunai, la taf'al. Inna ibni zindiq." Wahai anakku, jangan kau lakukan itu. Sesungguhnya anakku tuh, yakni si Bishr, zindiq. Lihat ibu-ibu zaman dulu tegasnya sama hak. Nggak ada cerita melempem biar kata anaknya lagi. Ya kan? Abu Yahudi, bapaknya Yahudi. Imam Ahmad bilang, mau kita arepin apa bapaknya Yahudi? Kata Imam Ahmad rahimahullah. Bapaknya Yahudi. Ya? Imam Ahmad rahimahullah bilang, mau kita arepin apa bapaknya Yahudi? Jadi gitu. Nah, tapi ini hanya ungkapan-ungkapan celaan, nggak menentukan hidayah pada nasab ya, jangan ditangkap demikian ya. Ini hanya ungkapan di antara ungkapan-ungkapan para ahli ilmu aja. Ya, nggak jadi kaidah ya. Karena Abdullah ibn Ubay ibn Salul, dia seorang sahabat besar, tapi bapaknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul munafik Yahudi yang banyak makar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ya. Bishr al-Marisi ini terkenal dengan ide khalqul Quran. Dia bawa ide irja juga, murjiah, dia yang bikin itu. Dia yang membawakannya di antara orang-orang yang menyebarkan ide irja. Dan banyak ide-ide lain yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah yang dibawakan oleh Bishr al-Marisi. Dari situ para ulama banyak mengkafirkan dia. Ya, dari zaman ke zaman. Ya. Tapi itu kira-kira sekilas tentang Bishr al-Marisi. Ya. Kemudian riwayat yang kedua. Haddatsana Abu Muhammad Abdullah ibn al-Abbas at-Tayalisi. Telah berkata kepada kami Abu Muhammad Abdullah ibn al-Abbas at-Tayalisi. Haddatsana, telah berkata kepada kami Bundar Muhammad ibn Bashar.
Bundar, yaitu Muhammad ibnu Bashar. Wa haddatsana, dan telah berkata kepada kami Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Humaid al-Wasiti. Ia berkata, haddatsana, telah berkata kepada kami Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna. Ia berkata, Abu Musa Muhammad ibn al-Muthanna ini bercerita, kunna naqra ala syaikhin darir bil Basrah. Tadinya di Basrah nih, kita mengambil ilmu qiraat, ngaji ilmu qiraat, okay? Dari seorang syekh yang buta, tapi terkenal dengan ilmu qiraatnya, hafalannya, dan kemudian rapih di dalam Al-Qur'an, terkenal nih di Basrah. Nah, kita menghadirinya dan kita membaca darinya, gitu. Ya, naqra ala itu begitu. Ya, kita mendengarkan dia di Basrah. Falamma ahdatsu bi Baghdad al-qaul bi khalqil Qur'an. Dan ketika di Baghdad ngetren ya ide bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Oke? Qal asy-syekh, maka syekh tersebut, yakni syekh buta yang ahli qiraat tersebut, dia berkata, "In lam yakunil Qur'anu makhluqan, samahallahu al-Qur'an min sadri." Kalau memang Al-Qur'an bukan makhluk, maka Allah akan menghapus Al-Qur'an dari dadaku. Kalau memang Al-Quran bukan makhluk, yakni dia meyakini bahwa Al-Quran makhluk. Kalau emang Al-Quran bukan makhluk, Allah ilangin Al-Quran dari dadaku. Begitu ngomongnya. Ya kan? Akhirnya Muhammad ibn al-Muthanna ini rahimahullah berkata, "Falamma sami'na hadza min qawli." Ketika kita mendengar ungkapannya begini, itu error di mana tuh? Usul apa furu'? Usul. Kita mendengar ungkapannya begitu, udah jelas. Tarakna, kita tinggalin deh. Mau kayak apa lagi jagonya ilmunya, kita tinggalin. Tuh, salaf kaidahnya. Ya, udah jelas error usul, udah nggak macam-macam, tinggalin. Ya, nggak terperangkap oleh cinca. Ya, nggak terperangkap oleh organisasi, oleh geng, oleh hizb. Ya, tapi patokan mereka berdasarkan hak dan batil. Ketika terlihat kebatilan darinya, penyimpangan pada kasus yang sifatnya usul, dari usul-usul akidah Ahlus Sunnah, langsung mereka ambil sikap. Ya, mau saudara lagi, mau anaknya lagi, tadi emaknya Bishr al-Marisi, coba lihat. Harim dulu lebih tegas di manhaj daripada para lelaki sekarang. Harim zaman itu lebih tegas di manhaj dan di akidah daripada 1000 lelaki zaman sekarang. Berapa banyak penuntut ilmu yang udah tahu error di usul dari orang yang dicintainya dan diambil ilmu darinya, tapi tetap aja dia belain, dia ikutin. Berapa banyak? Ya kan? Kita dengar itu dari dia, tarakna, kita tinggalin, wansarafna anhu, kita pun berpaling darinya. Falamma kana ba'da muddah laqina, dan setelah beberapa masa kita pun ketemu lagi sama syekh buta itu. Faqulna ya fulan, ma fa'ala al-Qur'an. Kita pun berkata kepadanya, wahai fulan, wahai syekh, bagaimana kondisi Al-Qur'an? Yang ini di hatimu? Maka syekh tersebut pun berkata, ma baqiya fi sadri minhu syai'un. Sungguh tak bersisa satu hal pun Al-Qur'an di dadaku. Ya. Qulna, kami pun berkata, wala qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad deh, enggak apa? Lupa totally. Qul huwallahu ahad, lupa, benar? Kata syekh tersebut, wala qul huwallahu ahad. Iya, qul huwallahu ahad, wallahu ahad, kagak. Sampai qul huwallahu ahad lupa. Ya? Illa an asma'aha min ghairi yaqra'uha. Kecuali ketika orang lain lagi baca, tuh, aku tahu nih, gitu. Cuman suruh ngucapin, baca qul huwallahu, enggak hafal. Ya? Zain. Muhammad ibn al-Muthanna ini adalah diantara masyayikh Bukhari dan Muslim rahimahumullah, ya, masyayikhnya, guru-guru dan orang-orang yang Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim bersepakat ke atasnya, ya. Kalau udah Imam Bukhari dan Muslim sepakat atasnya, maka levelnya tinggi berarti diantara para periwayat, ya. Dan diantara murid-murid Muhammad ibn al-Muthanna ini para ashabus sunan, para pengarang atau penyusun kitab sunan, di antara murid-murid yang mengambil ilmu darinya, Imam Bukhari rahimahullah, Muhammad ibn Ismail, Imam Muslim rahimahullah, Muslim ibn Hajjaj, itu lihat murid-muridnya, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah, Al-Imam Abu Zur'ah
rahimahullah, Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah mengambil semuanya darinya. Lihat levelnya, Muhammad Ibnu Muthanna rahimahullah. Ya. Dan Abu Murrah tadi di riwayat yang pertama, by the way, Abu Murrah nama di antara nama-nama iblis, di antara nama-nama iblis. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya berkata, kan ismu Azazil bisuryaniyah. Tadinya iblis nih namanya Azazil ketika dia masih bersama para malaikat. Namanya Azazil. Tuh, bahkan di ahli kitab dipanggil Azazil. Namanya Azazil. Tapi falamma asa rabbah, ketika ia memaksiati Tuhannya, yakni menolak sujud kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yaitu Adam alaihi salam, ghayyara ismahu wa suratah. Dari situ dirubahlah namanya dan dirubahlah tampangnya, berubah, serem. Oke? Wa ghayyara ismahu wa suratah. Berubahlah dia. Dibilang iblis, yakni yais, putus asa dari rahmat Allah, udah terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dibilang iblis itu. Ya. Baik, Syekh Rabi' hafizahullah memberikan ta'liq kepada dua riwayat ini, tapi kemudian ditranslasi ya, di tafsir. Oke? Cuma bahasanya ya bahasa conversation, nggak terlalu bahasa penulisan ya, tapi lebih bahasa lisan aja, ya. Baik, kita coba lihat penjelasan dari beliau hafizahullah. Al-qissatan sahihatan. Dua kisah tersebut sahih. Wa qad yastaghrib al-insan walakin laysa bigharib wala bihadits. Bisa jadi seseorang menganggap aneh nih kisah, kayak nggak make sense. Tapi sungguh hal ini tidaklah aneh dan bukanlah hal yang dibuat-buat. Fahadha Yahya ibnu Yusuf Az-Zami. Lihatlah Yahya ibnu Yusuf Az-Zami haka hadhil qissah. Dia mengkisahkan tentang apa yang terjadi padanya. Yani ketika dia bertemu dengan Abu Murrah di motel tempat dia singgah, ya. Yani hakaitu anhu bi isnad sahih. Aku kisahkan kisah ini dari Yahya ibnu Yusuf Az-Zammi dengan sanad yang sahih, bahwasanya syaitan mendatanginya ketika dia berada di Moro fi khan, di dalam sebuah motel. Yani ka'annahu manzil yushbih al-funduq, tuh sebuah tempat tinggal yang mirip sama hotel. Yanzil fihil ghuraba wal wafidin, yani para orang-orang asing dan orang-orang luar pada mampirnya ke situ. Ya ini motel, lodgement, ya, tempat penginapan. Wa kadza min hadha sinf. Dan kemudian yang mampir di situ, ketahuilah bukan hanya para manusia, tapi berarti jin juga mampir di situ. Tuh lihat, jin itu nazal haitsu nazal al-bashar. Mereka ini mampir, diam di tempat-tempat yang manusia diam di situ. Di pasar mereka mengibarkan bendera. Ya enggak? Di kasur manusia mereka tidur. Makanya diperintahkan kita sebelum naik kasur agar kita kibasin dulu kasur ini dengan bagian dalam sarung kita. Bagian dalam sarung dibalikin, kemudian kibasin kasur dan bilang bismillah. Li'annaka la tadri ma sabaqaka ilaihi. Karena kau tak tahu siapa yang mendahuluimu di kasur itu. Yani ada jin di situ. Ya? Dia ada arwah. Arwah yang ini golongan jin, bukan roh manusia yang udah meninggal. Arwah golongan jin yang main sama anak-anak manusia. Yang main sama anak-anak manusia itu. Babies. Okay? Dan di antara rahmat Allah, di mana kita diberikan short term memory di masa itu, sehingga kita nggak ingat apa yang kita lihat di masa tersebut, kita nggak ingat. Sebagaimana kita nggak ingat rasa susu ibu kita, ini kita lupa. Itu di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya, bayi-bayi manusia tuh suka main sama jin. Ada sebagian golongan jin yang yata'amal ma'asibyan, yang bermuamalahnya sama sibyan, sama bocah-bocah. Ya, kan bocah kadang ketawa sendiri, kadang nangis dan lain-lain. Iya, ada yang nemenin itu. Ada yang nemenin. Ya, nanti bagaimana orang tuanya menjaga rumahnya. Kalaupun ada jin yang masuk rumahnya, tapi jin-jin muslim. Gimana caranya? Baca ayat kursi, baca Al-Baqarah di dalam rumahnya, kemudian akikahnya dan lain-lain. Ya. Ya, di antara jin juga ada namanya afrit. Ya? Dan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari salaf di mana mereka bertemu dengan jin, dengan makhluk halus, ini banyak diriwayatkan dari salaf, ini banyak. Okay? Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang menangkap jin yang mencuri harta zakat. Itu berarti jin bisa membantu manusia mencuri. Loh. Berarti begitu. Berarti kalau ada manusia pakai jasa jin buat nyuri, itu bisa. Karena apa? Jin, syaitan bisa mencuri. Demikian Ubay bin Ka'ab ketika menjaga korma
sodakohnya dan lain-lain, kok terus berkurang, ternyata ada jin. Ya, dan banyak sahabat lain begitu. Adapun kisah-kisah yang banyak diriwayatkan di sirah, bahwasanya ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau Ali radhiyallahu anhu, atau Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in, yusari' ngebrol, begulat sama jin. Ini Ibnu Taimiyah rahimahullah bilang, ini sanadnya semua palsu, dibikin-bikin. Nggak sampai begitu juga, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nggak sampai begitu. Jadi ada kisah di mana Umar radhiyallahu anhu satu hari berjalan malam, kemudian ketemu salah seorang jin. Bukan orang ya. Salah sejin. Salah seorang jin ditangkap tangannya sama Umar, katanya, "Atuh sari' nih, begulat lu sama gue." Kata Umar begitu. Ayo, berani kata nih jin. Akhirnya begulat, sora'ahu Umar. Umar bikin dia jatuh. Ayo, faqam thaniyah, dia bangun 2 kali. Ayo lagi, begulat lagi, jatuh lagi sama Umar. Faqam thalithah, dia bangun lagi ketiga, lagi nyok. Ayo lagi, dijatuhin lagi sama Umar radhiyallahu anhu. Terus kata nih jin, katanya, sungguh para jin tahu aku nih paling kuat di antara golongan jin. Tapi kalah sama Umar radhiyallahu anhu. Nah, kisah-kisah ini sanad-sanadnya nggak kuat, bahkan palsu. Betul, syaitan lari dari Umar, betul. Itu di dalam sahih, ada di dalam sahih Bukhari rahimahullah dan lain-lain. Hadits Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para wanita, lagi ya ini melayani pertanyaan wanita. Wanita nih, Rasul orangnya yang lembut, baik ini itu, wanita berani akhirnya. Oke? Wanita nggak bisa dikasih angin terus jadi naik, segitu deh. Bertanya kepada Rasul karena nanyanya rebutan, walhasil kenceng-kencengan suara gak? Kenceng-kencengan suara. Rasul sampai keter nih. Terus ada yang ngetok pintu. Fa'idha Umar bil bab, taunya dikatakan yang di pintu nih, yang ngetok pintu siapa? Umar ya, ini Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Para wanita demi mendengar Umar ibtadarnal hijab, mereka semua lari masuk ke hijab nyumpet. Kemudian dipersilahkan Umar masuk, Rasul pun sedang tertawa melihat tingkah nih wanita. Umar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adhaqallahu sinnaka ya Rasulullah." Allah buat gigi-gigimu tertawa ya Rasul. "Mimma tadhaq?" Kenapa kau ketawa nih? Kata Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasul, "Ajibtu min haula'in niswah." Aku nih ajib melihat nih akhwat tadi, yakni takjub melihatnya akhwat tadi. Yas'alnani yata'ala aswatuhun. Mereka berebutan nanya kepadaku, suaranya kenceng-kencengan, teriak-teriakan. Falamma qila Umar bil bab ibtadarna al hijab. Pas dikata ada Umar di pintu, pada kabur masuk hijab semua takut. Umar marah radhiyallahu anhu. Kenapa kok berani songong sama Rasul, sama gue segen lu? Kok berani songong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar pun berteriak kepada para wanita yang ada di balik hijab. Ya aduwati anfusihin, wahai para musuh-musuh diri mereka sendiri. Yani orang-orang yang zalim, artinya gitu. Karena orang zalim, mereka menzalimi diri sendiri. Wahai musuh-musuh diri mereka sendiri. Atahibnani wala tahibna Rasulullah. Apakah kalian segan kepadaku sementara berani kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, wanita menjawab dari balik hijab. Naam, innaka afaz aghlab. Iya, lo galak. Galakan lo. Gitu, galakan engkau. Lebih keras engkau. Rasul pun tertawa melihat sikap nih wanita. Ya kan? Akhirnya Rasul berkata, ya Umar, wallah. Umar, wallah. Tuh Rasul sumpah. Rasul perlu sumpah gak? Nah yang tipuannya, tapi Rasul di sini bersumpah, negesin haknya. Wallah, ya atau walladzi nafsu Muhammad biyadi, ma salak syaitanun fajjan, wa anta fih, illa wa salaka fajjan ghairu fajjik wa tarakahu lak. Tidaklah syaitan berjalan di sebuah jalur, kemudian dia temukan engkau di situ ya Umar, kecuali dia tinggalkan jalur itu untukmu, dia pilih jalur yang lain. Itu sahih, betul. Ada. Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, aku ni khatamul anbiya, aku ni penutup para nabi. Laukan ba'di nabi. Andai saja sepeninggalku ada nabi, lakan Umar orangnya. Alladzi farra minhu syayatin, yang dimana para syaitan lari kabur dari. Udah yang sahih udah cukup, enggak usah pakai yang dusta lagi, enggak usah pakai yang palsu. Ya? Demikian di antara kisah-kisah salaf bersama jin. Banyak. Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam salatnya mencekik iblis yang menggodanya. Pernah dalam hal demikian, ya. Jadi hakikatnya nih iblis, berarti dari kisah-kisah demikian dapat ditangkap, mereka sometimes bisa kelihatan. Adapun yang kemarin ditanyakan, akhirnya kita bahas ini, okay? Orang yang selalu bisa ngelihat jin, ini penyakit yang dibilang IndiHome, okay?
indigo, jaket indigo ini menggambarkan justru lemahnya dirinya, jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala justru. Oke? Jauh, bentengnya yang nggak ada. Oke? Dan biasa hampir dijamin orang yang punya indigo begini, oke? Jauh dari sunnah. Lihat amalan-amalannya. Tauhidnya jauh dari tauhid yang hak. Lihat keyakinannya. Dijamin, hampir dijamin. Oke? Adapun seseorang yang fix dia di atas sunnah, di atas tauhid yang hak. Kemudian terjadi padanya dia melihat ini itu. Insya Allah khair. Sebagaimana terjadi pada para salafus saleh terjadi juga. Ya, memang dia fix di atas tauhid yang hak, di atas sunnah. Nah, mengatasi, manusia kan takut. Umumnya manusia takut. Nah, mengatasi takutnya ini gimana? Kita yang paham tauhid, paham sunnah. Tips, mengatasi takutnya itu seperti melawan was-was. Kalau ente lagi takut, sengaja lihat ke situ, sengaja samperin. Caranya begitu udah. Abis itu udah nggak ada takut lagi di ente tuh. Di antara terapi untuk mengobati was-was, tarkul wiswasah. Kita bodoh amatin tuh was-was. Iya kan? Ketika kita berjalan nih, aduh, ini rumah udah dikunci belum ya? Rumah udah dikunci belum? Tuh, kan? Akhirnya bukan hanya di sholat yang ragu jumlah rakaatnya, dalam kehidupan ragu. Iya kan? Keluar rumah, aduh udah dikunci belum? Aduh kompor udah dimatiin belum ya? Begitu ya? Suka begitu gak? Akhirnya sampai ke dalam kehidupan. Ini itu. Maka katakan, tawakkaltu ala Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini gimana kayak katakan, udah kebakaran sono. Lawan itu sekali, udah besok-besoknya akan lebih stabil tuh was-wasmu tuh. Emang it's a big door, tapi mesti dihadapin, mesti didobrak. Demikian ketika kita mendengar suara ini itu, imajinasi kita kemana-mana, dan lain-lain. Kita mendengar suara, kita takut di situ. Gimana caranya? Lihat ke tempat itu, samperin. Habis itu nggak ada lagi takut padamu, insya Allah. Itu cara terapi takut tuh. Nah, kemudian ya ayat kursi, muawwidzat dan lain-lain jangan lepas. Ya, jangan lepas. Baik. Nah, juga itu menunjukkan kekuatan akidah dan tauhid seseorang bahwasanya tidak ada manfaat dan madarat yang akan dapat ditimpakannya kecuali hanya sebatas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan untuk terjadi padanya. Lawan. Ya. Di mimpi lagi sorak, yakni lagi rep-repan, lawan balik itu. Peluk balik, bacain muawwidzat ini itu. Alhamdulillah. Bifadlillah dengan keutamaan Allah. Dari apa yang terjadi pada kami, kita kejar balik, kita peluk balik, terus dia hilang itu, lari itu. Kejar balik. Jangan tahu, wallah. Dengan bifadlillah. Ya? Ketika berasa mulai rep-repan, sorak, dibikin nggak bisa napas tuh, itu jin itu kerjaannya. Okay? Orang-orang yang nggak beriman kepada hal-hal yang gaib, menolak hal ini seperti Mu'tazilah dan lain-lain, dan bilang ini namanya fenomena sleep paralysis, kelumpuhan dalam tidur. Enggak, ini jin, sorak. Ya, itu yatakhabbatuhu syaitan, dia ditimpa sama syaitan itu. Okay? Nah, itu peluk balik dan kemudian bacakan muawwidzat, bacakan ayat kursi, lari itu. Beneran, lari, hilang. Nggak ada yang bisa ngadep. Dan di dalam riwayat-riwayat sahih dikatakan, mereka ketika dengar ayat kursi, dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan, muawwidzat dan lain-lain, mereka lari, lahu durat, dia lari ambil kentut. Durat, yakni kentut. Lari, kabur sampai kentut tuh. Itu jin ketakutannya sama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita menampakkan ketakutan, manusia ini menampakkan ketakutan sama mereka. Akhirnya mereka lebih dominan, lebih berkuasa atas kita karena kita menampakkan ketakutan. Hakikatnya awas. Jin, syaitan, ya syaitan ini kan maradatul jin yang rebel ya. Jin rebel ini syaitan. Nah, jin-jin yang beriman nih jin muslim dibilangnya, Zen. Nah, mereka ini nggak tahu manusia takut apa enggak karena mereka nggak tahu isi hati manusia. Hakikatnya mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu yang gaib. Buktinya apa? Nih Abu Murrah mampir taunya Al-Imam Az-Zammi lagi di situ dia nggak tahu. Berarti dia nggak mengetahui yang gaib udah. Iya kan? Nah, dia tahu nih manusia takut dari mana? Dari apa yang ditampakkan di fisiknya. Orang ketakutan tuh ada ciri-ciri yang mengindikasikan dia
Dia takut, apalagi sampai dia lewat sebuah tempat dan kemudian misi-misi numpang-numpang. Nah, itu takut berarti dia. Apalagi sampai yukarrib kurban, dia naruhin sajen-sajen dan lain-lain. Itu takut. Yang kayak gini dominanlah syaitan atasnya. Karena dia menampakkan ketakutannya. Ya, kita ahlu sunnah, ahlu tauhid, of all people. Jangan takut, lawan. Oke, kita punya ayat kursi, kita punya mu'awwidzat. InsyaAllah. Nggak hafal Quran 30 juz. Nah, kita punya ayat kursi, punya mu'awwidzat. Allah yang jagain kita. Bacakan itu. Siapa yang? Ya, Al-Quran, kalau diturunin di atas gunung yang besar, gunung batu, gunung bergetar, takutan. Apalagi cuman iblis. Apalagi cuman syaitan. Gunung bergetar. Ya? Jadi jangan khawatir dengan godaan-godaan mereka dalam bentuk itu. Nah, adapun godaan-godaan untuk maksiat dan lain-lain, nah itu beda lagi ceritanya ya. Ini lagi cerita ngadepin penampakan. Oke, kadang mereka menampakkan, memperdengarkan sesuatu kepada manusia dan lain-lain, sebagaimana kita jelaskan di pertemuan kemarin di pertemuan kemarin ya. Tapi kita lihat syarah dari Syekh Rabi' hafizahullah. Syaitan atahu wa huwa fi muru. Syaitan mendatanginya, yakni mendatangi Yahya ibn Yusuf Az-Zammi ketika ia berada di Moro, di Khan, di sebuah losmen. Ya. Qala lahu ma takhaf minni? Syaitan pun berkata kepadanya, tidakkah kau takut dariku? Abu Zakaria berkata, la ma akhaf minnak, ma akhaf. Tidak, sungguh aku tak takut kepadamu, aku tak takut. Man ant? Siapa engkau? Faqal ana Abu Murrah. Makhluk tersebut pun berkata, aku Abu Murrah, yakni syaitan. Asy-syaitan al-akbar. Syaitan yang paling besar itu Abu Murrah. La'natullah alaih. Fana'am, man ant? Ya, siapa engkau? Kemudian aku bersiap diri untuk memeranginya. Kata Yahya ibn Yusuf Az-Zammi rahimahullah. La hayyakallah. Yani thabit qawiyal jash. Lihatlah betapa Yahya ibn Yusuf Az-Zammi ini, dia sabat, teguh. Ya. Dan kemudian berani. Yumkin laukan jabban takhawwar alaihi qawahu wa yamut. Nah, mungkin seorang yang pengecut ketika ditampakkan jin di hadapannya, lemas langsung dia pingsan bahkan mati. Mati ketakutan. Nggih? Asy-syaitan amamu wa kada yakhaf al-insan ma yaqdir wajih al-jin. Syaitan di hadapannya dan kemudian dia takut sehingga tak mampu ia menghadapi melihat jin. Katsir minan nas lamma yara al-jin yamut khaufan. Banyak di antara manusia ketika mereka lihat jin dalam bentuk aslinya, mereka mati ketakutan. Ya? Ba'dun nas la yastati' yuwajih al-jin wa yahzamha. Sebagian manusia mereka enggak mampu untuk sampai titik melihat jin dalam bentuk aslinya. Wa minhum Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ma salak fajjan illa salaka syaitan fajjan ghaira fajji. Yani wa yahzamuha, dan di antara manusia ada yang mampu mengalahkan golongan jin. Di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana tidaklah dia mengambil sebuah jalur kecuali pasti syaitan mengambil jalur yang lain. Ya. Di antaranya juga yang berani melawan jin ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ditangkap, yang menangkap jin atau syaitan yang mencuri harta zakat. Ya. Ansak asyaitan wa huwa yahthu min at-ta'am wa yasrik. Amsakahu 3 marrat ma yakhaf. Abu Hurairah menangkapnya sampai 3 kali dan dia nggak takut. Jadi kisah ini di Bukhari dan Muslim rahimahullah. Ketika Abu Hurairah diberi amanah untuk menjaga harta zakat, kemudian di malam-malam dia melihat syaitan lagi mencuri dari harta zakat tersebut. Ditangkap sama Abu Hurairah, dibilang, aku sampaikan, aku kabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memohon-mohon dan bilang, jangan, aku kelaparan, aku punya istri dan anak-anak dan mereka semua kelaparan, ini itu, gitu. Mohonlah dilepaskan, aku nggak akan kembali lagi, ini itu. Gitu kata nih syaitan. Akhirnya Abu Hurairah pun melepaskannya dan dia berjanji untuk nggak mengulangi lagi. Tapi besokannya Rasul tahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ketemu Abu Hurairah langsung nanya, ma fa'ala asiruk, bagaimana kabar tentang tawananmu semalam? Dia berjanji gak balik lagi ya Rasulullah. Kata Rasul SAW, dia akan balik lagi dan dia pendusta. Beneran besokannya begitu lagi, janji lagi dia enggak balik lagi, ini itu. Akhirnya dilepas lagi. Tahu lagi Rasul SAW paginya. Yang ketiga udah nggak ada urusan. Gue bawa lo ke Rasul SAW. Nggak kena lagi sekarang. Akhirnya dia bilang, aku tebus diriku dengan sebuah bacaan yang apabila kau baca di malam hari kau akan aman dari godaan golonganku sampai pagi. Apa itu?
Ayatul Kursi. Ya kan? Dah. Besoknya disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kalau baca ayat kursi aman dari golongan dia ya Rasul. Shadaqaka wa huwa kadzub. Dalam hal itu dia jujur padamu. Tapi tetap dia adalah sang pendusta. Ya, jadi dicocokkan dulu kalau mendapatkan kabar gaib ini, cocokkan dulu dengan syariat yang datang dari Allah dan datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-mu'min al-qawi la yakhaf min al-jin wala min al-ins, la yakhaf illa Allah. Seorang mukmin yang kuat, tidaklah dia takut dari jin. Dia tak takut pula kepada manusia. Tidaklah dia takut kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Khasah al-khauf asy-syirki, apalagi takutnya takut yang sifatnya syirik. Nauzubillah. Ya. Takut sifatnya syirik, yakni meyakini bahwasanya aduh ntar kena sial lu, kena tulaknya. Gitu ya. Karena ketika kurang ngajar di beberapa tempat, lewat situ misi-misi lu, ntar kena tulaknya lu, kena sueknya lu, tuh begitu. Itu takut yang sifatnya syirik. Tapi kalau takut yang sifatnya fitrah, seperti seseorang nyebrang rel kereta, mau ada kereta, dia takut. Nah, itu bukan takut yang sifatnya syirik. Ini takut yang sifatnya fitrah. Ya. Melihat orang beneran, tinggi besar dan siap menghancurkannya, dia ada rasa takut. Nah, itu takut yang fitrah, bukan takut syirik. Ya. Faba'dhum yakhaf al-khauf asy-syirki min al-amwat wa min asy-syayatin. Sebagian manusia takut dengan bentuk ketakutan yang syirik dari orang-orang yang udah mati dan dari para syaitan. Awas lu didatengin lu malam lu. Wa na'udzubillah minal bala'. Kita berlindung kepada Allah dari bala demikian. Fa hadza lam yakhaf thabit al-jash wa qawi wa qabala syaitan hadhihi al-muqabalah. Adapun kasus yang terjadi pada Yahya ibn Yusuf Az-Zammi, tak ada rasa takut sama sekali padanya, dan bahkan dia tak gentar sama sekali, tegar dia menghadapi syaitan, bahkan menghadapinya. Ya, dan terjadi diskusi, terjadi muhawarah, terjadi pembicaraan antara syaitan dengannya. Ya, qala lahu syaitan, syaitan pun berkata kepadanya, lau alimtu annak, andai saja aku tahu engkau, yakni engkau berada di tempat ini, gitu. Ungkapan itu dalil ala anna syaitan wal jin la ya'lamuna al-ghaib. Itu adalah dalil bahwasanya jin dan syaitan mereka tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada kisah Sulaiman alaihi salam. Ya. Allah berfirman, "Falamma kharra tabayyanatil jin an law kanu ya'lamuna al-ghaib ma labithu fil 'adzabil muhin." Ya. Surat Saba ayat 14. Ketika dikiranya tidur, merem. Ya. Tapi ketika tongkatnya tersebut patah dan kemudian Sulaiman terjatuh, nah barulah jin pada tahu bahwasanya Sulaiman meninggal. Berarti mereka nggak tahu yang gaib. Andai saja mereka tahu yang gaib, mereka nggak bakalan berada di dalam azab yang pedih. Mereka akan beriman kepada apa yang dibawakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Andai saja mereka tahu siksaan yang mereka akan dapat di neraka karena menolak sujud kepada Adam alaihi salam, nggak bakalan mereka menolak sujud kepada Adam alaihi salam. Ya. Allah pun berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzala syayatin. Maukah aku kabarkan kalian kepada siapa para syaitan itu turun? Tanazzal ala kulli affakin athim. Para syaitan itu turun kepada orang-orang pendusta, lagi gemar berbuat dosa. Yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Di mana mereka menyampaikan kabar-kabar dan kebanyakan mereka adalah pendusta. Ya. Yani mereka kadzabun. Mereka ini para jin, para syaitan, mereka adalah para pendusta. Ya. Li'annahu yasma' al-akhbar fi as-sahab atau fi as-sama'. Dikarenakan syaitan atau jin itu mencuri kabar-kabar langit, Ya'khudh wa yakhtuf al-kalimah wa yanzil wa yuqirruha fi udhun al-kahin aw as-sahir. Mereka mencomot satu kalimat atau dua kalimat dari kabar-kabar langit, kemudian membawakannya kepada para khalifahnya, yakni para kahin, para dukun dan para penyihir. Fayudhifu ilaiha mi'ah kadhibah. Tapi dari satu kebenaran tersebut yang mereka tangkap di langit, mereka campurkan dengan 100 kedustaan. Hadzal ladzi yudhif yuqal annahu syaitan wa yuqal annahu al-kahin. Ya.
dikatakan bahwasanya yang nambahin kedustaan itu adalah syaitan itu sendiri. Bahkan dikatakan enggak juga, yang menambahkan kedustaan tersebut si dukunnya itu nanti, ya, atau si penyihirnya itu nanti. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Itu maksudnya. Mereka menyampaikan as-sama', yulquna as-sama', ya, menyampaikan kepada dukun-dukunnya apa yang mereka curi dengar, okay? Namun mereka campurkan dengan kedustaan. Ya. Wa ala kulli hal sawa al-kahin aw kana syaitan. Tapi anyway, mau dukunnya kayak mau syaitannya kayak yang nambahin kedustaan, as-sahir wal kahin alladhan yatalaqqayan min asyayatin al-ifka wal kadhiba kadzabun. Bagaimanapun para penyihir dan para dukun yang mendapatkan kabar-kabar dari para syaitan itu, bagaimanapun mereka adalah para pendusta. Ya. Fa inna man ra'a haditsan yara annahu kadzib fa huwa ahad al-kadzabin. Dan barang siapa yang meriwayatkan sebuah hadis dan dia tahu bahwasanya hadis tersebut dusta, maka dia adalah salah seorang di antara pendusta. Ya, ala kulli hal. Anyway, Iblis tersebut berkata, "Lau alimtu annaka fi hadzal bait lam adkhul." Andai saja aku tahu engkau berada di dalam rumah ini, aku tak mau masuk sini. Wa kuntu anzil baitan akhar, dan aku biasa mampir ke sebuah rumah yang lain. Ma huwa fi hadzal manzil, yakni rumah selain rumah yang ini. Wa kana hadza manzili, tapi rumah ini biasa tempat aku mampir, yakni hadzal manzil alladzi anta fi anzilu fihi. Yani tempat yang engkau berada di sini nih, aku biasa mampir ke sini. Hina ati Khurasan, kalau aku lagi mau mampir ke Khurasan. Ya? Min aina atait? Kata Al-Imam Az-Zami rahimahullah, dari mana kau datang? Kata habis dari Irak. Kata iblis tersebut habis dari Irak. Qult al-fitnah muhtadimah fiha. Memang Irak ini tempat sumbernya fitnah. Ya. Wa ma 'amilta bil Iraq? Ditanya lagi nih iblis. Habis ngapain lu di Irak? Gitu. Iblis tersebut berkata, "Khalaftu fiha khalifah." Aku tinggalkan khalifahku di sana. Man al-khulafa qad yakun khulafa asy-syayatin. Min al-khulafa qad yakun khulafa asy-syayatin. Yani khalifah ini bisa jadi khalifah syaitan juga. Ya. Waman hu, dan siapa tuh syaitan, siapa tuh khalifahnya? Qal, iblis tersebut berkata, Bishr al-Marisi. Bishr al-Marisi. Du'atul bid'ah, Syekh Rabi rahimahullah berkata, maka para penyeru bid'ah wad dhalal dan para penyeru kepada kesesatan khulafa'us syayatin. Hakikatnya mereka adalah para khalifah-khalifahnya syaitan. Wal ulama warathatul anbiya. Sebaliknya, justru para ahli ilmu, para ulama adalah para pewaris Nabi. Wa khulafa'uhum, dan para khalifah Nabi. Insyaallah. Wa du'atul bid'ah wal batil wal kufri wal dhalal khulafa iblis. Adapun para penyeru kebid'ahan, penyeru kebatilan, penyeru kekufuran dan kesesatan, mereka adalah para khalifahnya iblis wa junuduh. Dan mereka adalah para tentara iblis. Fahdharu ayyakuna ahad minkum min jundi syaitan. Maka waspadalah, jangan sampai salah seorang di antara kalian menjadi tentara di antara tentara iblis, tentara syaitan, au min khulafai. Jangan sampai salah seorang di antara kalian menjadi khalifah di antara khalifah syaitan. Nas'alullaha an yahfaza alaina dinana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita, wa ay yujannibana al-fitana wal bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan kita dari fitnah dan bid'ah. Wa ay yunazzihana min khilafati syayatin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kita dari khilafahnya para syaitan. Ya. Qult wa ila ma yad'u. Kemudian Al-Imam Az-Zami tadi bertanya, Bishr al-Marisi ini menyeru kepada apa memang dia? Qal, iblis berkata, ila khalqil Quran. Bishr al-Marisi menyeru kepada idea bahwasanya Al-Quran makhluk. Hadhihi wahdaha maksab kabir lisyaitan. Syekh Rabi' hafizahullah berkata, itu aja kasus seseorang sampai berkata bahwasanya Al-Quran makhluk, itu udah sebuah kesuksesan besar bagi syaitan. Fiha ma'arik, kasus khalqul Quran ini terdapat peperangan, wa fiha khilafah, wa fiha. Terdapat yakni campur tangan kekuasaan kerajaan yang ada pada saat itu, dan semua fitnah-fitnah terjadi gara-gara kasus khalqul Quran. Itu di antara prestasi-prestasi besar syaitan. Ya. Hunak bid'ah akbar minha wal iyadzu billah yad'u ilaiha katsir minan nas fatajid hadhihi wahidah
min mi'atil bid'ah min bid'ihi ma'al asaf. Fahaula aqwa wa a'raq fil khilafah min Bishr al-Marisi. Ada bid'ah-bid'ah yang lain yang lebih parah daripada khalqul Quran. Ada. Betul. Khalqul Quran hanyalah salah satu di antara bid'ah-bid'ah besar yang diada-adakan iblis dan dibisikkan kepada para manusia. Banyak bid'ah-bid'ah yang lebih syirik lagi, yang lebih parah lagi, ya, daripada kasus khalqul Quran, ya. Wa ana qultuhu li ba'dil munafihin an ba'di ahli al-bid'ah wal mu'asirin. Dan ini aku sampaikan kepada orang-orang yang gemar sekali mereka membela dan memberikan apologi, memberikan excuse kepada para ahli bid'ah yang ada di zaman modern ini. Qultu lahu, aku berkata kepada orang-orang demikian, yakni orang-orang penuntut ilmu yang yatazahar, seringkali menampakkan diri seolah-olah dia salafi, dia ahlu sunnah, tapi seringkali membela, memberi uzur, bahkan ada kalamnya yang menyanjung-nyanjung ahli bid'ah. Nah, aku berkata kepada orang-orang demikian, kata Syekh Rabi hafizahullah, madza tankim ala Bishr al-Marisi? Apa yang kalian keluhkan dari Bishr al-Marisi? Wa fi madza saqat 'inda al-ummah sunniha wa bid'iha? Karena kasus apa Bishr al-Marisi ini akhirnya jatuh namanya di hadapan umat Islam, baik pada ahlu sunnah, baik pada ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu juga membicarakan keburukan Bishr al-Marisi. Enggak? Apa? Kesalahan dia apa sebenarnya? Qala annahu kana yaqulu bi khalqil Quran. Maka orang-orang demikian akan berkata, iya, karena Bishr al-Marisi mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk. Qultu fulan yusyarikuhu fi hadhihi al-qadiyah wa 'indahu mi'at ukhra, yani min al-bid'ah al-kubra akbar min hadhihi, kaifa ma tahuzzuk? Nah, adapun si fulan yang kalian diam darinya dan enggak mau mengingkarinya. Oke? Dia bisa jadi mengucapkan juga bid'ah-bid'ah dan membawakan banyak bid'ah-bid'ah lain dan membelanya. Kok bisa itu tidak mengusik kalian? Kok bisa kalian diam dari si fulan dan si fulan dan si fulan? Gitu kata Syekh Rabi hafizahullah. Syufu ya ikhwan al-ama, lihatlah coba wahai saudara-saudaraku betapa kebutaan. A'udzubillah minal ama. Kita berlindung kepada Allah dari kebutaan wad dhalal, dan dari kesesatan. Na'udzubillah. A'udzubillah minal bala' khassah idza kan haula ma'a bala'ihim. Kita berlindung kepada Allah dari bala, khususnya apabila mereka bersama bala yang mereka berbawa, yantamun ilal manhajis salafi, mereka juga masih mengaku-ngaku mengikuti manhaj salaf. Fa innal karithah tatadakham jiddan. Dengan begitu musibah jadi tambah besar. Wal musibah ta'zum idza kan ansarul bid'ah al-kubra, dan musibah akan menjadi tambah besar ketika orang-orang yang membela bid'ah-bid'ah yang besar yadda'un wa yantasibun ilal manhajis salafi. Namun mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka berada di atas manhaj salaf, tapi membela bid'ah-bid'ah yang besar, kerusakan-kerusakan dan para ahli bid'ah. Fahadhihi wallah karithah 'ala al-ummah. Demi Allah, ini adalah musibah besar ke atas umat. Wa qad adarru katsiran bi anfusihim wa biman ya'ni taba'ahum minal aghbiya wal jahala. Sungguh mereka telah menimpakan madarat yang besar kepada diri mereka sendiri dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka, dari para orang-orang yang jahil dan orang-orang yang polos. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Ya. Tuh lihat. Yani Syekh Rabi di sini mengeluhkan beberapa dai yang bergerak atas nama manhaj salaf juga. Cuman kadang mereka diam dari para ahli bid'ah dan lain-lain. Bahkan ada cenderung menyanjung, memuji, membela ahli bid'ah tersebut. Oke? Bahkan diam dari kebid'ahan-kebid'ahan yang terjadi dan nggak mau mengingkarinya. Dan mereka mengaku bahwasanya mereka di atas manhaj salaf. Oke? Tapi membela para orang-orang yang melakukan dan menghidupkan bid'ah-bid'ah besar. Ini yang terjadi di bahasa sekarang. Orang-orang yang membela kebid'ahan dan penyimpangan adalah orang-orang yang ngaku manhajnya salafi juga. Serem nggak itu? Itu musibah yang sangat besar. Wa ati Khurasan. Iblis pun berkata, aku mendatangi Khurasan. Lianna hadha syar. Karena Irak dan Khurasan itu daerah timur. Kama yaqul yatla' minhu qarnu syaitan. Sebagaimana disabdakan bahwasanya dari daerah timur tersebutlah munculnya tanduknya syaitan.
Fafil Iraq wa ma wara'ah yani qarnu syaitan bid'atur rawafid. Dari daerah Irak dan sekitarnya itulah muncul bid'ah-bid'ah besar. Bid'ah golongan Rafidhah dari sana. Bid'ah Khawarij dari sana. Bid'ah Mu'tazilah dari sana. Bid'ah Jahmiyah dari sana dan lain-lain. Wa minha khalqul Quran, di antaranya juga bid'ah khalqul Quran nih yang muncul di Irak, di Baghdad, khususnya di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Kulluha dzarqarnaha min hadzal masyriq alladhi nas'alullah tabaraka wa ta'ala ay yakaffa syarrahu an ummatil Islam wa 'anil Islam. Nah, semuanya nih munculnya bid'ah-bid'ah besar demikian berangkat dari daerah Irak, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jaga Islam dan para kaum muslimin. Qultu ashtagul fil Quran ant. Aku pun berkata, ya, ini Al-Imam Az-Zammi berkata kepada iblis tersebut. Adapun menurutmu sendiri wahai iblis. Menurutmu Al-Quran apa? Yani kalamullah apa makhluk? Begitu. Ya. Idza kan 'indak an-nashad wa khalifah min al-khulafa li hadhihi al-bid'ah. Anta ish ra'yaka fiha yani aslan. Gitu. Kau memiliki kegiatan dan kemudian punya proyek menjadikan khalifah-khalifah di antara manusia untuk menyeru kepada khalqul Quran. Pendapatmu sendiri sebenarnya aslan, yani aslinya pendapatmu sendiri ini apa? Al-Quran ini makhluk apa bukan? Oke? Maka takul, menurutmu gimana? Kal, iblis pun berkata, ana wa in kuntu syaitanan rajiman. Aku, kalaupun aku adalah syaitan yang terkutuk. Yang aku katakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah dan bukan makhluk. Ila akhir. Yadhak ala nas fayudayyi'ahum barakallahu fiik. Lihatlah betapa iblis menipu. Dhahika ala, yadhak ala. Tuh. Dhahika kalau ketemu ala artinya apa? Nipu. Yadhak alaik ya akhi. Yadhak alaik yani lo dibohongin dia loh. Tuh begitu. Nipu. Yadhak ala nas. Dia menipu manusia wa yudayyi'ahum dan menyesatkan mereka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sebagaimana Allah firmankan, sesungguhnya syaitan menyeru kepada kelompoknya agar para kelompoknya ini menjadi para penduduk neraka, yakni bersama syaitan. Ya. Tayyib, ba'du du'at yaqullah. Nah, sekarang terdapat sebagian dai yang berkata kepadamu, huwa ma yu'min bihadza, masalan, ma yaqul biwahdatil wujud. Tayyib yaqul, ma ya'taqid biwahdatil wujud. Tayyib, ma ya'taqidha yajuz, walakin yad'u ilaiha. Huwa syaitan. Barakallahu fiik. Huwa akhbath min haula alladhin yaqa'un fi bid'atih. Araftum? Jadi ada sebagian dai yang membela-bela para ahli bidah yang menyuruh kepada wahdatul wujud. Sebagian dai membela dan nggak mau memperingatkan manusia dari kesesatannya, bahkan membela ada pujian-pujian yang masya Allah ilmunya luas dan lain-lain. Padahal nih orang menyuruh kepada wahdatul wujud. Di antara idenya dia menyeru kepada wahdatul wujud. Oke? Nah, sebagian dai bilang enggak, dia cuma memberikan ungkapan-ungkapan yang seolah-olah begitu aja. Dia sendiri nggak meyakini wahdatul wujud. Ada yang mencoba mencari apologi. Ini yang dibilang uzur squad itu, uzur squad. Oke? Enggak, dia nggak begitu. Kayak begitu. Oke? Dia nggak meyakini wahdatul wujud. Ini itu. Nah, kalau dia nggak meyakini wahdatul wujud, tapi dia membela orang yang menyuruh kepadanya, memujinya, maka dia seperti iblis yang hakikatnya dia tidak meyakini Al-Quran makhluk, tapi menyuruh manusia untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Maka dia hakikatnya lebih parah dan lebih berbahaya buat umat daripada ahli bid'ahnya sendiri yang kecemplung di bid'ah itu. Tuh. Sama seperti ahli bid'ah yang ada sekarang. Oke? Mereka menyuruh, lidahnya menyuruh kepada mendengar dan mentaati penguasa. Oke? Tapi prakteknya selalu apa? Mengucapkan hal-hal yang menentang kebijakan-kebijakan penguasa dan mengarahkan kebencian para masyarakat, kekecewaan masyarakat ke arah penguasa. Okay. Apakah dikasih uzur? Enggak, dia bukan pemberontak. Enggak, ngapain dia berontak? Tapi dia menyeru manusia kepada pemberontakan. Itu lebih parah daripada para pemberontak sendiri. Bukankah Khawarij Qa'adah itu syarru anwa'il Khawarij? Khawarij Qa'adah itu Khawarij yang cuma duduk-duduk. Dia enggak berontak, enggak turun ke jalan bawa senjata. Enggak, rapi.
Nggak ikut juga pergerakan-pergerakan yang mau menjatuhkan penguasa, nggak rapi. Tapi tulisan-tulisannya, khutbahnya, taklim-taklimnya, menyampaikan poin-poin yang menggiring kebencian masyarakat ke arah para penguasa. Itu lebih berbahaya daripada ahli bid'ahnya itu sendiri. Apalah lagi orang-orang demikian di waktu yang sama mengaku bahwasanya mereka berada di atas manhaj salaf. Aduh, ini yang akhirnya tercoreng nama dakwah salafiyah. Dituduh oleh sebagian kaum yang enggak memahami dakwah salaf hakikatnya gimana, dituduhlah dengan terorisme dan lain-lain yang sifatnya buruk. Kenapa? Karena hal-hal demikian. Ya, diamnya dari orang-orang yang melakukan terorisme atau mungkin akrabnya mereka, bermanis-manisnya mereka dengan orang-orang yang ternyata punya gerakan-gerakan yang berkaitan dengan terorisme atau berkaitan dengan yayasan yang bermanis-manisnya mereka, duduk barengnya mereka atau ngisi kajian bareng dengan orang-orang yang berangkat dari yayasan yang yayasan ini membantu yayasan-yayasan lain termasuk yayasan-yayasan yang sifatnya pergerakan dan terorisme. Tuh, ya kena akhirnya dakwah salafinya yang rusak. Kena benang merahnya. Rusaklah nama dakwah salaf karena kan sebagian kelakuan para dai ini. Ya. Fahakadza alladhi yad'u ila bid'ah. Demikianlah kondisi mereka yang menyeru manusia kepada bid'ah. Yad'u ila bid'ah kufriyah wala ghair kufriyah wa syarr mimman la yad'u ilaiha. Mereka yang menyeru kepada bid'ah, baik bid'ah-bid'ah yang sifatnya sampai level kufur ataupun tidak, hakikatnya mereka para penyerunya nih, mereka lebih parah daripada hanya pelaku bid'ah, ya. Mimman ya'taqadaha, yang meyakininya, wala yad'u ilaiha. Seseorang yang melakukan bid'ah dan meyakini kebid'ahan itu tapi enggak menyeru manusia kepadanya, itu masih mending. Ya. Fahimtum hadza? Apakah kalian fahami hal ini? Fulan yaqul lak, misalnya seseorang berkata kepadamu, fulan ma yad'u ila wahdatul wujud. Si fulan tidak menyeru kepada konsep wahdatul wujud. Ya. Seperti kasus yang tadi diceritakan oleh Syekh Hafizahullah. Namun si fulan, kalaupun tidak menyeru kepada konsep wahdatul wujud, dia membela dan menyanjung orang-orang yang menyeru kepada wahdatul wujud. Dengan itu, dia berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada emang orang yang terjerumus ke dalam bid'ah wahdatul wujud. Ahqu lahu al-qissah hadhi. Maka kisahkan kepada mereka kisah ini, yakni riwayat yang tadi. Ihfazuha. Hafalkanlah kisah tersebut, yakni kisah antara Imam Yahya Az-Zammi dengan Abu Murrah. Ya, takun hujjah alaih. Ini menjadi hujjah yang besar bagi mereka yang membela para ahli bid'ah. Ya, wahya kisah sahihah, dan kisah ini adalah kisah yang sahih. Fahimtum? Apakah kalian paham? Begitu kata beliau, hafizahullah. Ya, alhamdulillah, materi singkat ini telah kita selesaikan. Dan udah kita ambil ibrah sedikit darinya, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.